فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarak ini Allah menakdirkan kita kembali untuk bisa hadir di dalam salah satu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga dunia, yaitu majlis ilm, majlis zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan bertambah umur kita, bertambah usia kita, maka bertambah pula kedekatan kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita langsung saja melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu bagaimana sifat keringat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana harumnya tubuh beliau, yang mana keharuman tubuh Rasulullah itu bukan muktasabah, ya, bukan karena usaha untuk supaya harum, bukan, tetapi memang raihatuhu az-zatiyah, ya, jadi merupakan sudah bawaan. Jadi memang tubuh Nabi ya begitu, sudah harum, wangi. Ya, kalau kita kan kepingin wangi harus pakai minyak wangi, ya kan? Kepingin harum ya pakai parfum. Ya, kalau kita nggak pakai minyak wangi, nggak pakai parfum, nggak mandi 5 hari, baru kelihatan itu ya. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad sudah dari sananya, ya, sejak beliau dilahirkan sudah harum, wangi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi alwahyu thaqula lidzalik wa tahaddara jabinuhu araqan ka'annahu juman wa in kana fil bard. Diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah itu apabila turun wahyu kepada beliau, ya, berat, thaqula lidzalik, itu adalah satu hal yang sangat berat, bukan ringan. Ya, wahyu itu bukan sesuatu yang ringan. Maka Allah berfirman, inna sanulqi alaika qaulan thaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, qaulan thaqila, ya, perkataan yang berat. Jadi wahyu itu enggak gampang, hadirin, enggak mudah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung yang kokoh itu, gunung yang kuat itu, maka kamu akan melihat gunung itu akan hancur, kata Allah. Kenapa? Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Ya, berat, tidak gampang, hadirin. Makanya sekarang kita, masya Allah, Quran tinggal baca, betul? Tinggal baca Quran. Ya, kita buka Quran, kita baca Quran, kita menghafalkan Al-Quran dengan mudahnya. Padahal dulu, bagaimana Rasulullah ketika mendapatkan wahyu itu? Bagaimana perjuangan beliau Rasulullah SAW untuk menunggu turunnya wahyu selama 23 tahun,
23 tahun. Ya, bukan perkara yang mudah. Waktu haji waktu haji wada, ya, pas di Arafah hari Jumat 9 Dzulhijjah, beliau di atas unta beliau yang namanya Al-Qaswa. Ya, ini bapak-bapak, hadirin hadirat, kita ini seharusnya banyak mengenal, ya, sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah. Ya, supaya apa? Di situ menimbulkan mahabbah. Jadi segala yang berhubungan dengan Nabi kita baca, kita pelajari, kita hafalkan. Itu menambah kecintaan. Ya, contoh kita belajar, ya, tentang misalnya ini binatang-binatang Rasulullah. Oh, Nabi itu punya onta namanya Qaswa. Oh, Nabi itu punya keledai namanya Duldul misalnya. Iya, oh, Nabi itu punya ini, Nabi punya pedang, ada yang namanya Al-Battar. Ada pedang Nabi namanya Zulfiqar, ya kan? Ada pedang Nabi yang macam-macam, Al-Hataf dan lain sebagainya. Nah, kita mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah akan menimbulkan ta'alluq, ya, bertambah cinta kepada Rasulullah. Nah, ini. Jadi nggak ada ruginya kita belajar sirah Nabi, ya, malah kita mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi Nabi Muhammad itu punya onta yang namanya Al-Qaswa. Al-Qaswa itu onta yang kuat. Ya, onta ini termasuk salah satu binatang yang istimewa. Sampai Al-Quran menyebutkan tentang onta itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah tidak melihat, ya, kepada binatang onta? Bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah? Hidupnya di padang pasir, panas, ya kan? Mungkin kalau binatang lain, tidak kuat. Binatang lain tidak mungkin kuat bertahan di padang pasir itu. Bisa sampai panasnya 60 derajat. Ya. Kalau saya tidak keliru, ya, di Kuwait itu pernah sampai 60 derajat. Itu bannya mobil itu meleleh. Bannya mobil itu yang parkir-parkir itu leleh karena panasnya. Bisa sampai 60 derajat. Lah kalau di padang pasir kan bisa lebih lagi. Di padang pasir. Lah itu onta itu subhanallah biasa. Tidak pernah kita dengar sepatu onta meleleh misalnya, ya, atau kakinya ontanya meleleh. Enggak, Allah beri kekuatan. Coba padang pasir. Nah, terus diantara keistimewaan onta itu, onta ini kalau sekali minum itu banyak, ya, nanti disimpan, jadi ada penyimpanannya. Nah, makanya onta mampu bertahan sampai berhari-hari, ya, berpekan-pekan tidak minum selama perjalanan itu karena sudah nyimpen. Subhanallah, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, onta binatang yang kuat. Naam. Tetapi sekuat-kuatnya binatang onta, hadirin wal hadirat, ketika turun firman Allah, ketika turun Al-Quran, waktu itu Nabi Muhammad naik di atas onta Qaswa tadi itu. Haji wada di Arafah hari Jumat, Nabi pas di atas onta tersebut. Turun firman Allah, turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Anda tahu ketika turun ayat ini ambruk onta tadi karena Nabi di atasnya kan. Turun ayat itu onta tidak kuat, hadirin, ambruk. Ya, langsung onta tadi apa bahasa anunya? Langsung apa? Ya, langsung duduk gitu loh. Tidak kuat. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertahan. Ya, makanya kita ini kenapa tidak baca Al-Quran? Kenapa kita nggak mempelajari kalamullah? Ini bukan sembarangan.
Ya. Rasulullah menerima itu dengan perjuangan, hadirin. Dengan pengorbanan. Anda tinggal buka Al-Quran, Anda tinggal baca. Kenapa kita nggak baca? Satu hari kita nggak baca Al-Quran, satu hari kita tidak berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui kalamullah. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, atau kama qala. Kata Nabi, paling utamanya ibadah umatku adalah baca Quran, ngaji. Ya, subhanallah. Hati-hati para jamaah, Al-Quran jangan dibuat pajangan. Ya, Quran cuma dibuat pajangan, ditaruh di rumah, dipajang. Ya, nanti baca, beli poster ayat kursi dipajang, Yasin dipajang, ditempel di temboknya. Bukan kita melarang, nggak apa-apa, silakan. Cuma perintahnya Al-Quran itu Iqra. Betul? Betul apa enggak sih? Lah iya, Iqra artinya apa? Bacalah. Apa? Tempellah? Enggak. Iqra, kita suruh ngaji, kita suruh baca, hadirin. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Loh, kita disuruh ngaji di rumah itu. Suruh baca, buka Al-Quran. Bukan suruh nempel, bukan suruh memajang Al-Quran, bukan. Ya. Nawiru buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran. Kata Nabi, hiasi rumah kalian, terangi rumah kalian dengan apa? Salat. Makanya salat sunat itu para jamaah afdolnya di rumah. Kalau salat fardu Anda di masjid, kalau salat sunnahnya di rumah. Supaya apa? Ada salat di rumah kita, dipakai salat. Wa tilawatil Quran, baca Quran di rumah, maka rumah itu akan bercahaya. Nah, kalau rumah kita nggak pernah ada sholat, nggak pernah ada zikir, nggak pernah ada Al-Quran di rumah kita, kuburan, kuburan. Masuk itu angker, singup, iya, berit, ada yang Madura, berit, angker. Masuk itu kayak enak gitu loh, karena rumahnya tidak ada Al-Quran. Ya, tidak pernah dipakai zikrullah, tidak pernah dipakai baca selawat Nabi, tidak pernah mengadakan hataman Quran, tidak pernah, wis. Tiap hari dangdutan, ya Allah, mulai isuk sampai sore dangdutan. India, ya kan, sampai tetangga sebelah itu wis apal, wis. Mari ini nyetel ini kut tahi, mari ini ya temenan nyetel. Kenapa sih kok harus nyetel musik-musik gitu? Gantilah dengan Al-Quran, baca Al-Quran, zikir, isi rumah kita, hadirin. Jangan jadikan rumah kita kuburan, jangan jadikan rumah kita itu kuburan, ya. Al-Quran, ngaji Al-Quran, afdalu ibadati hadhil ummah, paling utamanya ibadah umat ini adalah membaca Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kullu ayatin minal Qur'an misbahun fi buyutikum wa darajatun fil jannah. Perhatikan para jamaah, satu ayat yang panjenengan baca dari Al-Quran, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, misbahun fi buyutikum, itu menjadi lampu di rumah kalian, ya, menjadi cahaya di rumah kalian. Satu ayat yang kita baca, wa darajatun fil jannah, dan satu derajat di surga. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah makin banyak panjenengan membaca Al-Quran, maka makin bercahaya rumah kita, dan makin banyak besok derajat di surga. Kan begitu kita berharap, ya. Apa Anda ada kepingin masuk surga? Kepingin masuk surga, ya, kalau bisa jangan surga-surga yang rendah, kepingin yang paling tinggi. Caranya baca Quran. Makin banyak ayat yang kita baca, makin tinggi derajat kita besok di surga. Hati-hati, di sini ada semacam peringatan dari Nabi, ya. Ada peringatan dari Nabi. Beliau mengatakan, bersabda, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah
Barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, di depan itu berarti sebagai apa? Pemimpin, ya kan? Sebagai imam. Quran dijadikan sebagai pemimpinnya, sebagai imamnya yang diikuti. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Maka Al-Quran tadi akan menuntun dia ke dalam surganya Allah. Tapi sebaliknya, wa man ja'alahu wara'a dhahrih. Tapi barang siapa yang menjadikan Quran di belakang punggungnya, dibuang di belakang, enggak diperhatikan sama sekali, dicampakkan itu Al-Quran, saqahu ila jahannam, maka Quran akan menggiringnya masuk ke dalam jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ngaji Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, ya, pelajari Al-Quran hadirin. Ayo, Anda yang sudah umur 40, 50, enggak ada alasan berhenti. Saya sudah umur 40, 50, bagaimana? Ngaji tetap, ya kan? Belajar Al-Quran. Walaupun umur 60, hafalan Al-Quran, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Jadi harus terus ada hubungan antara kita dengan Al-Quranul Karim. Ya, kita ini kadang-kadang malu ya, kalau ditanya, sampean sudah berapa kali hatam? Waduh, mau jawab apa ini ya? Bukan ikut hataman loh ya. Beda ya, kalau ikut hataman sering. Ikut hataman sering kan? Oh, ono hataman melok. Karena kan dapat berkatan biasanya. Nah, itu. Eman gak melok. Bukan ikut hataman, bukan. Anda menghatamkan sendiri. Jadi baca dari awal sampai hatam, baca lagi sampai hatam. Nah, itu berapa kali? Ya, kita kalau ditanya kan rotok agak menghindar lah. Saya kan berapa kali hatam? Oh, yus gak usah dihitung. Di Mancene enggak tahu hatam. Enggak bisa dihitung memang. Enggak pernah hatam. Ayo. Kita malu hadirin. Oke? Mestinya kita izin, malu kita. Bagaimana Rasulullah berjuang, ya kan? Beliau mendapat wahyu berat, onta saja ambruk enggak kuat. Beliau bercucuran keringat ketika menerima wahyu tadi itu. Kok sekarang kita ini ya Allah tinggal baca Quran, ya enggak pernah dibaca. Hah? Subhanallah. Ada ulama yang mengatakan begini, seandainya Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka lesan-lesan kita gak akan mampu membaca Al-Quran hadirin. Kenapa? Kita lesan banyak maksiat kepada Allah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ayolah kita berpikir bersama-sama. Berapa kali kita bohong sama orang? Berapa kali ngerasani orang? Berapa kali mengadu domba antara ini sama ini? Kan dengan lesan kita. Bohong, dusta, menfitnah, macam-macam. Kita punya lidah-lidah yang kotor hadirin. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, gak mungkin kita bisa baca Al-Quran. Bayangkan kalamullah yang suci, tapi lesan kita yang maaf banyak dosa ini masih bisa ngaji, masih bisa baca. Loh, itu kan rahmatnya Allah. Mohon maaf, seandainya ya ada ketentuan yang lesannya tadi maksiat, malam gak bisa baca Quran, gak mungkin kita bisa ngaji semua. Seandainya ada ketentuan seperti itu, ketika Anda berbuat maksiat dengan lesan Anda, langsung lesannya itu kaku, lidahnya kaku, udah bisa baca Quran, ya semuanya gak akan bisa baca. Karena kita tiap hari maksiat sama Allah. Anda mengaku atau tidak mengaku? Anda menyadari atau tidak menyadari? Kulyum, tiap hari kita maksiat, tiap hari kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langgih, kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin lidah kita yang kotor ini bisa membaca Al-Qur'an. Tidak mungkin hadirin. Terlalu mulia Al-Qur'an, terlalu agung itu Al-Qur'an. Tapi alhamdulillah semuanya barokah Kanjeng Nabi. Jadi kita juga ikut gitu loh. Ikut barokahnya, kita dimudahkan ngaji, dimudahkan baca Al-Quran, semuanya karena Nabi Muhammad, semuanya karena Rasulullah SAW. Hati-hati ya bapak-bapak,
Anda yang ahli qiraat, ahli ini, ahli. Jangan merasa itu dari diri Anda. Enggak. Semuanya karena Nabi Muhammad. Semuanya karena Rasulullah. Ini ahli qiraat sab'ah, ahli qiraat arba'ata asyar, ini ahli ini. Semuanya li ajli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua karena Rasulullah. Kita bisa seperti ini karena Rasulullah. Gimana Bang? Kita dikasih ilmu karena Rasulullah. Kita mengenal halal haram karena Rasulullah. Kita bisa ibadah karena Rasulullah. Bahkan kita menjadi umat yang paling mulia adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa bangga, jangan merasa hebat lalu Anda mengandalkan amal kita sendiri. Ya Rabbi, ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal, lakin lana fika amal tuhyil idama ar-rammah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan segala macam ibadahnya yang luar biasa, beliau masih mengatakan apa? Ya Rabbi, ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal, lakin lana fika amal tuhyil idama ar-rammah. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Allah, aku tidak punya amal apa-apa ya Allah. Aku tidak punya amal apa-apa, padahal amalnya luar biasa hadirin. Zikirnya luar biasa, solawatnya luar biasa, tapi masih merendah. Bukan merasa hebat, merasa lebih dari orang lain, enggak. Merendah beliau. Ya Rabbi, ma makna amal, ya Allah, tidak punya apa-apa saya tidak punya amal apa-apa ya Allah. Wa kasbuna kullu zalal, mungkin yang aku lakukan selama ini ya Allah itu semua sia-sia ya Allah. Lakin lana fika amal, tapi aku punya pengharapan kepadamu ya Allah. Ya, boten kaula ngarep dak panjenengan ya Allah. Saya berharap kepada Engkau ya Allah. Kapan? Besok, ketika Engkau menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur menjadi utuh kembali, yaitu pada hari kiamat. Ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tidak mengandalkan amalnya, merasa hebat, merasa enggak. Kita dipanggil ustadz saja sudah, wah, langsung songkoknya rotok seret ya. Maksudnya kepalanya apa? Besar. Loh, kok songkok rotok seret ya? Baru dipanggil al-ustadz, al-mukarram, langsung wes. Ya, hebat. Ya Allah. Subhanallah. Baru punya murid 5 ekor kalau tidak keliru ya. 5 orang, maaf. Kalau jalan harus dikawal ya. Oh iya, tidak dikawal bahaya. Harus dikawal. Ya Allah. Apa yang mau disombongkan? Apa coba yang mau dibanggakan? Maaf hadirin. Maaf. Oh, bangga dengan ilmunya. Ilmu kita ini seberapa sih? Ngapunten nggih. Ilmu Anda ini seberapa? Walaupun Anda punya pondok muridnya jutaan, bukan ribuan, jutaan muridnya. Ilmu kita seberapa sih? Allah yang menyebutkan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali dikit. Ingat ketika Khadir bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, waktu naik perahu ada 1 ekor burung itu minum di mana? Di sungai itu, di laut ya. Minum. Ya, cucunya itu masuk ke air laut terus ngangkat ya. Itu kan ada yang netes ya. Dari bekasnya paruhnya burung tadi. Katanya Khadir kepada Nabi Musa, "Musa, kamu tahu itu? Kamu lihat itu tadi burung tadi?" Ya, setelah dia minum di air laut atau air sungai, terus ada tetesan. Ketahuilah wahai Musa, ilmu saya, ilmu kamu, dan ilmunya semua makhluk itu 1 tetes tadi itu. 1 tetes. Sementara ini semua samudra ini ilmunya Allah. Ini ilmunya Allah semua. Nah, jadi jangan merasa hebat, jangan merasa sombong dengan ilmu kita. 1 tetes direbut oleh seluruh makhluk, itulah ilmu kita. Mau sombong apa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada yang lebih alim lagi, kan begitu? Di atasnya ada lagi. Ya, seharusnya seperti sering kita
mendapatkan nasihat dari guru-guru kita, ya, jadilah seperti padi katanya. Ya, tahu padi ya? Padi itu kan kalau masih belum ada isinya gimana? Apa namanya? Tegak gitu ya. Tapi kalau sudah ada isinya mulai menunduk. Tambah banyak isinya, tambah nunduk lagi, tambah banyak, tambah nunduk. Itulah gambaran. Orang kalau isinya banyak itu menunduk, hadirin. Iya. Makanya saya kalau ngaji begini terus banyak yang nunduk ini, saya agak ini jangan-jangan banyak isinya semua ini ya. Kok banyak yang nunduk ini ya? Kenapa? Oh, tidur dah. Oh. Ya, saya kira tawaduk ini enggak. Ya begitu hadirin. Orang ilmunya tambah banyak, bukan tambah sombong, tambah merasa hebat. Ya, apalagi minta pengakuan. Ya. Man qala ana alim fahuwa jahil. Orang yang suka ngomong saya ini alim. Saya ini alim loh ya. Saya ini alim. Itu tandanya dia jahil. Tandanya dia bodoh. Ya. Karena dia kepingin pengakuan dari orang-orang, makanya anak alim ya. Awas loh, catat saya ini kepingin diakui, padahal itu tadi. Man qala ana alim fahuwa jahil. Ya kayak orang wali misalnya. Tidak ada orang wali itu kepingin ngetokno keramat, itu tidak ada hadirin. Jangan percaya sampean. Banyak orang ngaku-ngaku wali sekarang ini. Padahal diancam loh. Dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang ngaku-ngaku wali, punya pangkat, punya ini, kalau dia nggak benar dalam pengakuannya, kalau tidak tobat ditakutkan matinya su'ul khotimah. Ada apa sih? Ada yang pura-pura, mohon maaf ini. Tengah-tengah ceramah tiba-tiba berhenti. Terus dia ngomong, hadirin, diem. Lu ada apa? Rasulullah datang ini. Saya lihat Rasulullah, diem. Semua jamaah, diem, jangan ngomong. Diem semua. Tidak lama, ya sudah, boleh, biasa. Kenapa? Nabi sudah pulang katanya. Rasulullah sudah pulang. Hadirin hadirat, bukan kita nggak percaya, bukan nggak percaya Nabi hadir di majelis, bukan nggak percaya. Cuma model seperti itu, pastikan dia kadzab, pembohong. Loh, kok begitu? Tidak ada wali itu, nampak-nampak kewaliannya itu tidak ada, hadirin. Paham ya? Hanya kepingin supaya kelihatan. Jadi jamaahnya tambah mantep. Waduh, hebat guru saya ini. Nah, Rasulullah hadir. Ya, melihat jamaah suruh diem semuanya. Lah ini apa ini coba? Kalau orang yang wali betulan, tidak mungkin. Walaupun seandainya betul Rasulullah hadir, tidak mungkin dia seperti itu. Tidak mungkin dia menampak-nampakkan. Saya pernah membaca aulia yang sebenarnya ketika karomahnya kelihatan, hadirin, itu malunya, maaf, seperti kelihatan kalau telanjang. Ngapunten, Anda kelihatan orang pas keadaan telanjang, malu apa enggak? Malunya seperti apa? Bukan cuma celana antok atau celana pendek, mudo, lalu kelihatan orang, malunya seperti apa? Begitulah seorang wali, kalau kelihatan karomahnya, kelihatan kelebihannya, itu malu. Bukan malah pamer-pamer karomah. Bohong, kadzab. Nanti Jumatan, loh kok tidak Jumatan? Wes, loh Jumatan di mana? Di Mekah gue. Oh, Jumatan langsung di mana? Di Mekah. Ya. Padahal bohong itu. Bohong 100%. Kenapa? Ayo perhatikan. Kita ini serasa selisih waktu dengan Mekah itu 4 jam. Contohnya, kalau misalnya hari Jumat, sama-sama hari Jumat, kalau di sini jam 12 siang, itu berarti di Mekah masih jam berapa? 8 pagi. Mungkin apa enggak? Ini bapak-bapak yang sudah haji umroh ya, kan 4 jam selisihnya. Ya, lebih dulu sini. Jadi sini duhur, sini Jumatan, jam 12, itu di Mekah masih jam 8 pagi. Seisu. Nah, jadi kalau ada orang malang lalu mengatakan saya sudah sholat Jumat di Mekah, lecek, goro,
Lu kok bisa? Oh, di sana masih jam 8 pagi kok. Nah, tapi kan kalau di depan jamaahnya, depan pecintanya kan percaya. Hebat guru saya. Kenapa? Lah Jumatan di Mekah ya jalan. Dibohongi Anda. Hati-hati, tobat sama Allah. Kalau tidak tobat, takut matinya su'ul khotimah. Tidak usah lah minta pengakuan supaya dikatakan hebat, dikatakan top. Tidak usah. Semua yang kita dapatkan adalah berkat Nabi Muhammad. Semua karena Rasulullah. Ingat perjuangan Nabi, ya, ingat pengorbanan Nabi menerima Quran seperti itu. Payah, capek, lelah, berat hadirin. Ini seperti riwayat tadi, katanya sahabat Zaid bin Thabit, "Idza nazala alaihi al-wahyu thaqula lidzalik." Ketika turun wahyu kepada beliau, beliau merasakan berat. Wa tahaddara jabinuhu araqan, lalu dahi beliau bercucuran keringat. Apa luan hadirin? Keluar keringat Rasulullah. Kenapa? Karena beratnya wahyu. Bahkan kata beliau, wa in kana fil bard, walaupun di musim dingin. Walaupun di musim dingin. Ya, mestinya kan musim dingin ya dingin, orang tidak berkeringat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat wahyu, walaupun di musim dingin, tetap beliau bercucuran keringat. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Li syiddati ma yulqa alaihi minal Quran, karena betapa beratnya Al-Quran yang diberikan kepada beliau. Ya, sehingga walaupun fi zamanil barid, di zaman yang dingin, di masa yang dingin, di musim yang dingin, tetap beliau keluar keringat. Masya Allah. Jadi sekali lagi, monggo, ayo para jamaah, para pemirsa juga, para pendengar, Anda sudah tahu bagaimana perjuangan Nabi untuk mendapatkan Al-Quran, menerima wahyu dari Allah. Maka sekarang giliran kita menyenangkan hati Rasulullah, giliran kita membuat Rasulullah bahagia. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, syukur-syukur kalau kita menjadi hafidul Quran, penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk menghafal kalamullah, untuk menjadi ahlul Quran. Anak-anak kita, cucu-cucu kita insyaallah menjadi ahli Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran, menjadi penjaga Al-Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya, anak-anak kita, zuriyah kita, minal ulama al-amilin an-nafi'in ar-rasikhin fil haqqi wad din bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga ulama-ulama kita, guru-guru kita, para asatid kita, insyaallah semuanya diberikan sehat wal afiat. Wabil khusus Sayyidina Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, mata'anallah bitul hayatil ghaliyah, dan semua guru-guru kita mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyyah wa likulli niyatin salihah kama nawahu Sayyidina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن